Tapi kalau datang di gereja saudara harus semangat. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, shalom. Damai di hati. Begitu. Sekarang ganti shalom dengan damai di hati. 2 Samuel 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang 16. Saudara, firman Tuhan ini kalau kita simak baik-baik, ini adalah merupakan firman yang sangat luar biasa. Ya. Saudara, kalau bangsa Israel, mereka zaman dulu, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka tidak seperti sekarang ini. Sekarang kita beribadah, sudah ada gedung gereja, ya. Di mana-mana tempat, entah di sini, entah di Sungai Ringin, entah di Kurun, entah di KSH, di KSR, di KKU, pasti ada gereja megah. Ya. Tetapi saudara, kalau bangsa Israel, mereka zaman dulu tidak. Mereka beribadah masih berbentuk kemah, masih berbentuk tabut Allah, masih berbentuk kemah sembahyang atau Baitul Muqaddis. Ya, itu. Jadi setiap kali mereka pindah tempat, misalnya mereka ada di Yerusalem mau ke Yeriko, ya, itu kemah itu harus digotong, ya, supaya mereka itu bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka gotong tabut Allah itu. Sekarang kita tidak, ya. Di sini sudah enak. Di mana-mana tempat ada gereja, nggak perlu lagi kita gotong-gotong kemah sembahyang itu. Tabut Allah itu nggak perlu lagi digotong-gotong. Dan firman Tuhan berkata, saudara, ya, siapapun yang menggotong kemah sembahyang itu harus benar-benar orang yang terpilih, orang yang dikuduskan, orang yang diurapi, dan tidak sembarangan orang bisa memegang tabut Allah itu. Haleluya. Saudara, ketika Ahio dan Usa, mereka yang menggotong kereta tabut Allah itu, firman Tuhan berkata, saudara, pada waktu mereka sementara bergotong di dalam perjalanan, akhirnya kuda itu tergelincir, akhirnya tabut Allah itu hampir jatuh. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Saat itu juga Tuhan langsung membunuh Usa. Coba saudara baca, saudara sudah baca tadi, ya. Saat itu juga Usa langsung dibunuh oleh Tuhan, ya. Akibat saudara keteledorannya, sehingga saudara dia tidak menjaga baik-baik tabut Allah, akhirnya tabut Allah hampir jatuh. Artinya saudara saya kasih tahu, saya jelaskan lagi, ya. Tabut Allah, dalam tabut Allah itu, dalam kemah sembahyang itu ada 3 halaman, ada 3 ruangan, ya. Pelataran itu halaman di sana, ya. Ruang suci, dan ini ruang maha suci. Jadi pelataran itu di sana, di ruangan sana. Ini ruang suci di sini. Ruang maha suci di sini, ya. Ruang maha suci, makanya dia katakan, ya, tabut Allah artinya Tuhan bertakhta di atas kerubin. Tuhan bertakhta di atas mimbar, ya. Karena mimbar ini kudus, setiap orang yang datang berdiri di atas mimbar harus benar-benar orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya sekarang saya mulai tertibkan, ya. Kalau mau melayani saudara, paling tidak dia harus adakan persiapan, apalagi memimpin pujian, main musik, ya. Pemimpin pujian dan pemain musik, mereka mengangkut tabut Allah di atas mimbar, ya, melayani pujian dan pemain musik, ya. Jadi harus benar-benar ada persiapan, karena bukan sembarangan kita mengangkut tabut Allah di atas mimbar. Amin. Haleluya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi, ya? Jadi halaman di sana, di sini ruang suci. Ruang suci di sini adalah ruang maha suci. Ruang maha suci itu, saudara, itu ada 2 kerubim yang menjaga tabut Allah itu, ya. Yang menjaga tabut Allah itu, saudara, ada 2 malaikat yang menjaga. Jadi itulah tempat kita itu bisa menyembah sebebas-bebasnya dengan Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan di dalam tabut Allah. Amin. Haleluya. Saudara, akhirnya ketika Tuhan membunuh Usa, saya kasih tahu sama saudara, ya, Daud menjadi takut. Dia katakan begini, waduh, bahaya saya kalau saya ngangkut ini tabut Allah. Berapa lagi yang akan Tuhan bunuh? Gak boleh salah sedikit langsung dibunuh. Tang. Saudara, kalau mungkin sekarang kita gak langsung Tuhan bunuh, mati, enggak.
mungkin rohani kita bisa mati. Haleluya. Misalnya saya kasih contoh, kita lagi melakukan dosa, misalnya kita bersinah, ya, kita lagi mimpin pujian. Oh, mimpin pujian kita tidak tahu kita ini ada melakukan sesuatu yang tidak benar, saudara. Ya, kita mulai mengangkat pujian, akhirnya apa, saudara? Di roh kita mulai rasa tertuduh, lama-lama roh kita mati, tidak ada semangat lagi melayani Tuhan karena apa? Dosa yang sudah menguasai kita. Haleluya. Seperti Usa. Jadi saudara, akhirnya Daud katakan begini, daripada saya ngangkut tabut Allah ini, lebih baik ku pindahkan aja tabut Allah ini ke rumah Obed-Edom. Dia pindahkan tabut Allah, dia gak mau lagi bawa tabut Allah itu. Saudara, firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan katakan begini, selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, ya, keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan cuma karena tabut Allah dititipkan di rumahnya. Artinya secara rohani, ya, secara rohani saudara, pengertiannya, ya, jangan pernah menolak tabut Allah, jangan pernah menolak ibadah-ibadah keluarga di rumah. Ketika hamba Tuhan datang di rumah, beribadah di rumah, itu bagaikan tabut Allah yang Tuhan titipkan di rumah ke rumah. Firman Tuhan berkata, ketika engkau menerima hambaku, berkatmu masuk ke kalian. Kalau engkau menolak, kebaskan kaki. Berarti mereka tidak mau menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Ya. Tabut Allah kita masukkan ke dalam rumah. Kita mencari hadirat Tuhan ketika ada ibadah keluarga. Kita hadirkan Tuhan di dalam rumah kita. Kita hadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Sehingga Tuhan katakan, Obed-Edom diberkati karena ada tabut Allah di rumahnya. Amin. Rabu kemarin sudah siap-siap mau sembahyang, telepon, Bu Pendeta nggak ada ibadah, keluarganya belum siap. Waduh, saudara, saya kasih tahu, ya. Sebenarnya saudara, ukurannya bukan karena kita mau kasih makan, kita mau kasih minum, itu tidak ukuran. Yang penting kita menerima tabut Allah, hadirat Allah, hamba-hamba Tuhan melayani di rumah, itu yang terpenting. Amin. Saya tidak punya uang, saya tidak punya persiapan, itu tidak penting, saudara. Tapi pun kalau kita ada, puji Tuhan, Tuhan katakan, kalau ada hamba Tuhan datang ke rumahmu, secangkir air putih aja engkau berikan, engkau tidak akan pernah kehilangan upah dari itu. Apalagi lebih dari air putih. Sudah kasih makan kayak Mary, kasih makan, wah, diberkati, ya. Makan daging Pak Yunus. Ya, puji Tuhan. Ya, bukan berarti saya menuntut daging, enggak. Saya tidak menuntut daging. Yang penting dengan hati yang ikhlas kita menerima tabut Allah masuk ke rumah kita. Amin. Haleluya. Jangan kita berpikir, aduh, mereka kasih makan saya enggak ada persiapan saya, Pak Petrus gak usah aja. Waduh, ya, saudara, kalau sudah dijadwalkan, terimalah, ya. Ini sudah ada roster, mana? Minta dulu rosternya. Ini jadwal baru karena jadwalnya sudah habis, Afdeling 34, ya. Dan di sini saya tulis ini, bagi yang namanya tidak tercatat di jadwal, nanti dimasukin para program Jawa jadwal tahun 2017 karena sudah habis tanggalnya, cuma sampai bulan Desember karena Desember kita sibuk Natal, ya. Dan ini perhatian bagi yang bertugas. Bagi yang bertugas diharapkan harus ada persiapan doa dan belajar firman Tuhan. Usahakan yang bertugas harus datang lebih awal sebelum ibadah dimulai. Apabila yang bertugas berhalangan, tolong diberitahu sehari sebelum ibadah kepada Ibu Gembala atau Koordinator Afdeling. Layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, rendah hati, jujur, siap dikoreksi, dibina, ditegur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, layani dengan hati yang tulus, saudara. Dan saya percaya jemaat-jemaat di sini jemaat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau sudah dapat makanan keras, tidak mudah tersinggung. Amin. Ya. Rasul Paulus katakan begini, kalau jemaat itu masih kanak-kanak kayak ini, dia harus kasih bubur, ya. Nah, supaya si meme ini bertumbuh dewasa, jangan lagi dikasih bubur terus, kasih dia makanan keras, kasih firman yang keras,
Bagaimana jemaat akan bertumbuh dewasa? Firmannya lembe-lembe itu aja nggak pernah dikasih makanan keras. Haleluya. Justru makanan keras yang akan membawa kita dewasa. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudara, ya. Terimalah tabut Allah di rumah-rumah. Kalau ada jadwal sudah lihat, oh tanggal saya sekian. Puji Tuhan, saya akan menerima tabut Allah masuk ke rumah. Kita cari hadirat Tuhan, kita berdoa di rumah itu. Sehingga mengundang hadirat Tuhan, keluarga itu diberkati seperti Tuhan memberkati Obed-Edom. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini singkat, padat, jelas. Daripada saya khotbah panjang-panjang, jemaat sudah ngantuk, suka bisik-bisik di belakang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita berdiri.